Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, kita boleh satu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, Allah yang menuntun dan menyertai kehidupan kami. Biarlah di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas, kami teringat akan firman Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kami, menguatkan kami melalui firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau membeli sesuatu, tentu kita menginginkan hal tersebut adalah hal yang berkualitas. Kalau kita bekerja, tentu kita ingin hasil pekerjaan itu adalah hasil yang berkualitas. Kalau kita membeli sesuatu barang, tentu kita menginginkan barang itu pun adalah barang yang berkualitas. Demikian juga seharusnya dengan iman kita. Harusnya kita mengusahakan sebuah iman yang berkualitas. Kalau kita mengikut Tuhan, jangan melempem di tengah jalan. Jangan kendor, tapi terus nyatakan iman kita. Kalau ikut Tuhan itu gak berkualitas, berarti kita cuma ikut kalau usaha atau pekerjaan kita lagi lancar atau bisnis kita bagus. Tapi kalau sedang sulit, kita undur. Kalau ikut Tuhan gak berkualitas, berarti kita cuma ikut kalau acara gereja banyak yang menyenangkan, banyak yang kasih hadiah, manjain jemaat. Tapi kalau disuruh komitmen, disuruh melayani, disuruh disiplin rohani, undur teratur. Itu bukan kualitas yang baik. Sesuatu yang berkualitas bagus tentu biasanya melewati satu proses pengujian. Kualitas emas murni. Kenapa emas murni? Karena dia melewati proses pengujian, diuji oleh api. Suatu kualitas mahasiswa atau pelajar yang lulus studi tentu diuji dengan sebuah ujian. Kualitas kendaraan yang sedang dibuat tentu diuji dengan sebuah uji ketahanan atau uji kelayakan. Ada ujian. Dan iman yang berkualitas adalah iman yang juga teruji melewati ujian. Apa ujian bagi iman? Petrus menyatakan bahwa pencobaan yang sedang dihadapi oleh orang percaya sebenarnya adalah sebuah ujian untuk memperlihatkan kualitas iman yang murni. Pencobaan yang dimaksud Petrus di sini adalah sebuah tantangan yang dapat menimbulkan sebuah kesedihan atau duka cita. Kehilangan seorang yang sangat dikasihi dapat merupakan sebuah tantangan bagi iman. Sehingga orang tersebut mungkin timbul pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Waktu seorang punya proyek dan seorang Kristen itu menolak iming-iming uang, iming-iming fasilitas yang besar karena dinilai itu ilegal, karena imannya menolak itu. Tapi hal tersebut malah membuat dia dipecat, itu adalah sebuah ujian bagi iman dia. Sakit yang tak kunjung sembuh atau kecelakaan yang menjadikan tubuh kemudian menjadi cacat adalah satu bentuk cobaan yang berat bagi iman seseorang. Mungkin dia akan bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Kenapa Tuhan tidak mencegah? Pada saat-saat seperti itu kita perlu ingat yang Petrus katakan di ayat 5.
ada kekuatan Allah yang memelihara kita. Selalu ada kekuatan Allah saat kita menghadapi cobaan. Cobaan mungkin saja belum berlalu. Kita tetap merasakan beratnya keadaan. Namun dengan ketenangan, dengan penyerahan diri, kita akan merasakan kekuatan dari Allah dalam menjalani setiap cobaan itu. Tubuh dan materi akan berlalu, namun iman yang teruji akan beroleh pujian, kemuliaan, dan hormat saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Cobaan di dunia ini hanya menyentuh fisik dan materi kita, namun iman yang sejati akan membawa kita dalam kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara, waktu kita merasakan beratnya pencobaan, selalu ingat akan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang kekal yang akan datang. Cobaan ini hanya sementara di dunia ini, namun kehidupan bersama dengan Tuhan adalah kekal. Jangan terusik pada hal yang sementara, tapi kejar yang kekal. Pencobaan di dunia hanya akan memperlihatkan iman kita yang semakin tangguh. Sakit, kerugian, masalah-masalah kita dapat membuat atau dapat menunjukkan iman kita yang berharap selalu kepada Tuhan. Bagi saudara yang sedang dalam keadaan susah, keadaan sakit, keadaan yang tidak menyenangkan, jangan menyerah. Tetap bergantung kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Lihat sesuatu yang kekal, dan itu adalah sesuatu yang dapat memurnikan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpuji namamu. Engkau Allah yang menyertai setiap kami di dalam kehidupan yang tidak mudah. Kami percaya Tuhan selalu hadir dalam kekuatan Tuhan. Tuhan selalu hadir memberikan kekuatan Tuhan. Karena itu tolong kami supaya kami tetap melihat sesuatu yang baik dari Tuhan, supaya kami tetap melihat tangan Tuhan yang menyertai, sehingga iman kami terus dimurnikan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.